Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, kita lanjutkan lagi pengajian ta'lim surat Al-Mutaffifin, yaitu tafsir Al-Jalalain. Kita lanjutkan pembahasan tentang surat Al-Mutaffifin. Ini surat Al-Mutaffifin ini isinya sangat indah sekali kalau kita perhatikan. Bagi para santri, perhatikan, ini penting, ini interaksi, bukan hanya cari untung, tapi di situ ada wazinu bil qistasil mustaqim, yaitu mengukur timbangan kita dengan timbangan yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan syariah Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Suratul Mutaffifina, bermula surat Al-Mutaffifin. Makiyatun, itu surat yang bangsa Makiyah, yaitu turunnya qoblal hijrah. Au madaniyatun, atau surat bangsa Madaniyah. Ada sebagian ahli tafsir atau ada yang sebagian ulama, surat Al-Mutaffifin ini ada yang Makiyah, ada yang Madaniyah. Situn wasalasuna ayatan, itu 6 wasalasuna dan 30 apanya ayatan ayatnya. Artinya surat Al-Mutaffifin itu terdiri dari 36 ayat. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih di dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi, zat yang maha pengasih di akhirat faqat, atau di akhirat saja. Wailul lil mutaffifin. Wailun, bermula celaka. Ini nakirah ya, tapi ada musawwihnya, yaitu yang memperbolehkan nakirah menjadi mubtada. Karena setiap mubtada itu harus berupa ma'rifat, boleh nakirah dengan catatan ada musawwihnya. Ya, musawwihnya apa? Di situ dijelaskan musawwihnya adalah doa. Mana alfiahnya? Wala yazujul ibtida bin nakirah malam tufid ka inda zaidin namirah. Gak boleh nakirah itu dijadikan mubtada kecuali ketika ada musawwihnya. Musawwih itu apa? Sesuatu yang memperbolehkan nakirah menjadi mubtada. Wailun, bermula celaka. Kebanyakan artinya adalah celaka. Apa itu wailun? Itu kalimatu azabin, kalimah azab, awadin atau jurang fi jahannama, di dalam neraka jahanam. Ada yang mengartikan wail itu adalah kalimat yang artinya kurang lebihnya adalah celaka. Atau ada yang menamakan wail itu adalah nama jurang yang ada di neraka jahanam. Di neraka jahanam itu terdiri dari beberapa jurang-jurang. Di situ ada jurang, di antaranya adalah jurang wail.
Ada yang mengatakan juga jurang yang ada, yang mana jurang itu disediakan oleh orang-orang kafir, dan seterusnya. Banyak ahli tafsir. Makanya kita ketika mempunyai wawasan dalam kajian ilmu, terutama ilmu agama, itu harus banyak-banyak wisata, banyak-banyak bertamasya. Artinya apa? Tamasya mutolaah kitab, tamasya muqabalah, tamasya muqaronah, supaya kita nggak kuper. Ketika ada pendapat seperti ini dan ternyata pendapat yang lain ada yang lain yang berbeda, kalian jangan menjudge pendapat yang belum kalian ketahui adalah pendapat yang tidak ada. Bisa jadi kalian belum membaca apa yang dia baca. Itu penting. Jadi santri-santri, para santri hendaklah jangan merasa cukup dengan satu ilmu. Harus dikembangkan ilmu. Makanya dalam kajian ilmu nahwu terutama itu ada yang namanya tingkat dasar, jurumiyah, kemudian mutamimah, kemudian apa lagi? Ada yang namanya sarahnya asmawi, ada yang naik lagi alfiyah, ada yang naik lagi Ibnu Aqil, ada lagi sarahnya Ibnu Aqil, ada yang namanya Khudori, ada yang lagi namanya syarahnya lagi, ada yang namanya Ashmuni, ada lagi namanya As-Soban. As-Soban terdiri 4 jilid. Ini bagus sekali. Jadi ketika ada pendapat satu, kalian jangan kuper. Cari lagi. Itulah yang namanya rahmatan lil alamin atau al-ikhtilaf rahmah. Perbedaan itu ada rahmat di situ. Ada kasih sayang. Wailun bermula celaka itu lil mutaffifina bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Celaka bagi orang-orang yang ketika bertransaksi atau ketika berjual beli, yang mana statusnya adalah penjual apapun, yang mana di dalamnya itu tidak lepas dari timbangan atau jualan beras atau jualan apa lagi, baju atau apa lagi, sejenisnya lah. Ternyata dikurangi dengan ditambahin air biar timbangannya berat. Ini bahaya nih. Wailun bermula celaka itu lil mutaffifina bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Siapa itu? Alladzina yaitu orang-orang. Nah, dijelaskan dalam tafsir sawinya, wa alladzi ya'khudhu fi kailin aw waznin syai'an qalilan. Dia mengambil yang bukan haknya meskipun sedikit, itu celaka. Begitu juga ketika kalian bertetangga, kalian punya tanah dan kalian punya ukuran tempat kalian tinggal, katakanlah tanah, kalian geser-geser, bukan milik kalian geser patoknya, itu celaka juga nanti. Mungkin di dunia nggak kalian rasakan, tapi kemanfaatan, keberkahan hidup kalian nggak akan kalian terima itu nanti. Oke, hidup kalian nyaman dengan harta, dengan keuntungan yang kalian dapatkan dari hasil curang itu. Tapi bisa jadi anak kalian susah diatur, anaknya orang-orang yang suka curang seperti itu, susah diatur. Hidupnya keturutan apapun yang dia inginkan, tapi keberkahan dalam hidupnya tidak ada sama sekali. Na'udzubillah. Ini pegang santri. Ya. Alladzina yaitu orang-orang izaktalu jika menakar siapa alladzina ala nasi ay minan nasi dari manusia. Dia menakar dari interaksi jual beli, ketika ada orang yang membeli, dia kurangi itu timbangannya dengan berbagai macam cara. Itu yastaufuna itu minta dipenuhi al-kaila pada takaran. Wa idza kalu dan jika menakar siapa mereka alladzina hum pada nas, kalu tegasnya menakar siapa alladzina lahum kepada nas, awazanu atau menimbang siapa itulah alladzina hum pada nas, wazanu tegasnya menimbang siapa mereka alladzina lahum pada nas, yukhsiruna mengurangi, yungkisuna tegasnya mengurangi siapa mereka orang yang celaka, al-mutaffifin, al-kaila pada timbang, al-kaila pada takaran, awil wazna atau timbangan.
Mereka-mereka yang mengurangi timbangan itu adalah hidupnya celaka, terutama nanti di akhirat. Siapa itu? Yaitu orang yang yungkisunal kaila awil wazna, yaitu orang yang mengurangi takaran ataupun timbangan. Ya, makanya kalian jangan hanya mencari untung, tapi kalian harus mencari berkah. Wa hadzal wa'id kullu man ya'khudhu li nafsihi zaidan, yaitu orang yang mengambil lebih padahal bukan haknya. Itu bahaya itu. Tapi masih diharapkan orang tersebut untuk bertobat supaya apa? Kembali kepada Allah. Makanya dalam keterangan yang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Ketika kalian melakukan sesuatu yang menjauhi dari perintah Allah, kalian ingat, kembalilah kepada Allah supaya apa yang kalian lakukan itu bisa dihapus oleh Allah. Innallaha wasi'ul maghfirah. Allah itu luas ampunannya. Jangan berputus asa. Makanya ada istilah orang-orang yang bertobat dulu ketika dia masa-masa mudahnya masa berkeluarga atau masa mudahnya proses dalam hidupnya itu kebutuhan secara finansial atau kebutuhan secara ekonomi tercukupi, tapi ternyata dia hampa. Ciri-ciri hampa apa? Hampa itu ciri-cirinya adalah dia itu mengikuti apa yang dia inginkan dan keturutan itu, tapi ternyata di situ tidak ada kepuasan batin. Itu ciri-ciri gelisah. Tapi keberkahan beda. Meskipun sedikit ternyata hatinya tenang, untuk ibadah juga tenang. Makanya kalian jangan iri orang-orang yang artinya kalian secara finansial lebih tapi nggak berkah. Jangan iri. Lebih-lebih ada yang secara finansial lebih berkah. Itu bagus itu. Nah itu kalian contoh. Ya, kalian contoh. Oke, jual beli jujur, berkah. Insya Allah anak-anak turunnya menjadi anak-anak yang soleh. Itu penting kalian. Karena kehidupan ini yang diharapkan kita adalah dzurriyyatan thayyibatan, yaitu keturunan yang baik. Bukan hanya berhenti, tapi keturunan yang baik. Itu yang dibenci oleh setan. Ala istifhamu tawbihin. Apakah tidak? Ya gunnu yatayaqqanu, meyakini siapa ulaika, yaitu mereka alladzina idzaqtalu annahum, sesungguhnya mereka itu mab'usuna, akan dibangkitkan. Mab'usuna itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Itu mab'usuna itu akan dibangkitkan liyaumin azimin ay fihi, di dalam hari yang agung. Wa huwa bermula yaumun azim, itu yaumul qiyamati, hari kiamat. Apakah mereka itu tidak menyangka, meyakini? Apakah mereka tidak meyakini bahwa mereka semua itu nanti akan dibangkitkan di dalam alam kubur itu? Kapan itu? Nanti hari kiamat. Artinya apa? Apa yang dilakukan semuanya, baik itu yang baik ataupun yang buruk lebih-lebih, itu akan menjadi perhitungan amalnya. Kalau yang tidak beriman ya jelas, ya kan ya. Kalau yang beriman diperhitungkan. Makanya kita hidup di dunia itu, pesan guru saya, Mbah Turehan itu gini, gurunya guru saya ya. Itu beliau berpesan, wazinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah dengan timbangan yang lurus, yaitu timbangan syara. Jadi orang jangan gumunan, jangan heranan, wush kaya, wush hebat. Jangan heran, jangan gumun, tapi ditimbang secara agama. Ini benar apa enggak? Ini benar apa enggak? Kalau menurut aturan ini benar apa enggak? Benar, oke kita lanjutkan. Kalau enggak benar, ya udah kita ganti yang benar gitu loh maksudnya. Makanya pentingnya seorang santri ya belajar di sini biar tahu, oh ini halal, ini haram gitu loh. Bukan hanya cari ini untung, ini enggak, tapi untungnya ini bermanfaat untuk keberkahan hidup apa enggak, gitu loh. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma, yaitu badalun min mahalin liyaumin, yaitu
hari yakumu bangkit siapa annasu manusia. Lafal yauma itu badalun menjadi badal min mahalil yaumin dari mahal yaum panasbu maka bermula nasabnya itu yaum itu mab'usuna itu lafal mab'usuna. Yauma yakumu di dalam hari bangkit siapa annasu manusia min kuburihim dari kuburan-kuburannya itulah annas li rabbil alamina karena Tuhannya yang menguasai alam makhluk al khalaiqi tegasnya makhluk-makhluk li ajli amrihi karena tujuan perintahnya Rob wa hisabi dan hisabnya Rob wa jazaihi dan balasannya Rob. Tuh. Jadi kita hidup di dunia itu jangan asal-asal kalian cari keuntungan saja, tapi harus kalian imbangi dengan keberkahan. Diartiin, ngajinya diartiin, jangan bengong aja. Tulis catatan-catatan yang belum kalian dengar, atau kalian tulis yang kalian dengar catatan itu. Karena apa? Apa yang kalian hafal akan hilang, tapi apa yang kalian tulis akan tetap. Hafal dan kalian tulis itu bagus. Dua-duanya mengikat. Gitu loh. Penting di situ ya. Akan diberitahukan, makanya dalam surat yang lain kan fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa-apa yang dia lakukan, yang dia amalkan, baik itu amalan sekecil zarah, baik atau buruk, itu mereka akan tahu. Kalian akan mengetahui. Makanya kalian jangan merasa aman di dunia ini, jangan merasa aman ya. Ustadz sono kok enak sana, sana. Kalau bukan santri jangan ikutin. Kalian punya identitas santri, bangga dengan kesantrian kalian ya. Nanti di ayat-ayat berikutnya ada interaksi ya, interaksi yang mana nanti ya kita teruskan sampai akhir insyaallah. Itu ada interaksi. Orang mukmin para zaman sahabat itu dihina dengan orang-orang kafir, dengan dipandang remeh, istihzaan, dengan menghina seperti itu. Tapi nanti suatu saat, yaitu di hari kiamat dan mana itu min ashabil yamin, orang-orang yang ahli ibadah, min ashabil yamin, itu nanti akan melihat bagaimana keadaan orang-orang yang min ashabil shimal itu, yang bagian kiri, yaitu ahli nar itu bagaimana. Yang dulu menghina, ya itu loh. Makanya kalian harus ingat itu. Kalla haqqan, benar, dengan benar, atau janganlah begitu. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Inna kitabal fujjari, sesungguhnya buku catatan orang-orang yang berbuat dosa. Kutuba a'malil kufari, tegasnya buku-buku catatan amalnya orang-orang kafir itu lafi sijjin, itu tetap di dalam sijjin. Apa itu sijin? Qila dikatakan huwa bermula sijin itu kitabun, kitab jami'un yang mengumpulkan li'amali syayatini wal kafarati, yaitu amal-amalnya perbuatan setan dan kekufuran. Orang-orang yang berbuat dosa itu termasuk golongan orang-orang yang melakukan amal-amalan setan dan amal-amal kekufuran. Ada yang mengatakan sijin adalah penjara. Wakila dikatakan huwa bermula sijin itu makanun, makan atau tempat. Asfalul ardi, yaitu yang di paling bawahnya bumi, asabiati yang ketujuh, yaitu paling bawah, urutan yang paling bawah, di bawahnya bumi yang ketujuh. Bumi ini adalah lapisannya. Ya, lapisannya ada lapisan pertama, kedua dan seterusnya sampai ketujuh. Di bawahnya itu wawa bermula itu makanun asfalul ardi asabi'ah, itu mahalu iblis wa junudihi, itu tempatnya iblis dan tentara-tentaranya iblis. Nah, kalau kalian kayak gini nanti enak seterusnya ini. Terus baca. Wama bermula apa? Adara itu mengetahui apa, maka pada kamu. Ma itu apa, ma pada apa. Sijinon bermula sijin, itu bermula apa? Sijinon bermula sijin. Apa itu sijin? Ma bermula apa? Kitabus sijin. Apa itu kitab sijin? Apa itu kitabus? Apa itu sijin? Itu kitabun, kitab
marqumun yang tertulis atau terstempel, makhtumun tegasnya terstempel atau tercap, tertulis. Udah dipastikan. Wailun bermula celaka yauma idzin di dalam hari itulah, hari kiamat. Lil mukadzibina bagi orang-orang, tetap bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa Ustadz? Mendustakan apa yang sudah disampaikan oleh para rasul. Di antaranya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu al-mukadzibin? Alladzina yaitu orang-orang yukadzibuna yang mendustakan siapa alladzina biyaumiddin di dalam hari kiamat atau dengan hari kiamat. Ya, atau di hari kiamat itu dia mendustakan bahwasanya tidak mungkin hari kiamat itu akan terjadi. Orang hidup ya sekali aja, hidup ini dinikmatin. Gitu loh. Makanya jadi santri jangan salah paham. Makanya kalau santri ngaji jangan ngantuk doang. Nanti kalau ngantuk ada nasihatnya kiai kalian bingung, ya. Dulu saya tuh sering dengar kalau kiai saya di antaranya ustadz saya ya, guru-guru saya lah. Jadi santri itu hiduplah yang enak, makan yang enak, tidur yang nyenyak. Wuss, ya kan? Tuh, prinsip santri itu. Makan yang enak, tidur yang nyenyak. Wah, ini kalau nggak dilanjutin, santrinya, wah pas lagi ngantuk tidur. Wah cocok nih Ustadz nih. Makan yang enak, tidur yang nyenyak. Wah makan mulu. Itu kata Ustadz itu bilangnya makan yang enak, tidur yang nyenyak. Makan mulu. Terus yang satu, habis makan molor mulu, tidur mulu. Nah itu gimana? Bukan kayak gitu toh maksudnya. Makan yang enak itu ketika kita sudah benar-benar lapar. Paham ya? Apapun lauknya ketika sudah kita waktunya lapar, kita makan, itu nikmat loh. Sama kalian juga. Ketika sudah lelah mutolaah kitab kalian, sudah lelah ibadah kalian, kalian ngantuk. Mau nggak mau harus istirahat, kalian tidur, itu nyenyak. Meskipun tidurnya nggak di atas kasur, di atas karpet, biasa sajadah. Nah, santri-santri kan udah terlatih. Ya kan ya? Kalian minum pakai air keran. Apa itu air aqua? Jangan. Saya jadi pesantren dulu tuh minumnya ya air keran itu. Ya, air keran itu minum. Diminum habis wudhu dikokop itu keran. Enak, nikmat, sehat alhamdulillah. Nah, gitu. Berkah lingkungan pesantren. Ingat-ingat tuh makan yang enak, tidur yang nyenyak. Habis ini molor, ya, bukan gitu. Ya, ingat-ingat tuh. Ya. Lanjut. Al-jazai yaumil jazai yaitu hari pembalasan. Badalun menjadi badal au bayanan atau penjelas lil mukadzibina bagi lafal al mukadzibina. Yaitu hari pembalasan. Amal kita nanti akan dibalas. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Wa ma yukadzibu dan tidaklah mendustai atau mendustakan bihi dengan yaum, yaitu yaumiddin, illa kullu mu'tadin kecuali siapa? Tiap-tiap orang yang melampaui batas. Mutajawizil haddi tegasnya orang yang melampaui batas. Asimin yang banyak dosanya. Lafal asim itu sigoton mubalagoton itu sigot mubalago yang sangat. Sigot mubalago. Fa'il itu nanti akan dikembangkan. Ya. Fa'ilun melakukan ya kan. Fa'ilun orang yang melakukan. Atau banyak orang yang melakukan itu jadi fa'alun. Orang yang melakukan. Orang nasiron orang yang menolong ya kan ya. Ya nasoron. Atau sejenisnya fa'alun. Nah, makanya sehingga mubalaghah itu dalam alfiahnya gimana? Sin apa nggak Sin? Gimana? Harus dihafal. Santri itu kalau udah dapat asmawi keterangan seperti yang ada di papan tulis atau yang kalian hafalin. Al ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu dalam hati.
ini. Bukan di tulisan. Tulisan hanya mengikat. Ketika udah kalau dapat keterangan, kalian ingat-ingat. Ya, ingat-ingat. Dihafalin. Itu loh. Minta sama Allah biar Allah mudahkan dalam mengingat. Karena semua itu milik Allah. Gitu. Dihafalin. Al ilmu fi sudur la fi sutur, bukan di tulisan tapi dalam hati. Gitu. Sehingga mubalanggo gimana? Alfianya? Terusnya fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kasratin an badilin dalilu. Itu harus kalian ingat-ingat. Yang penting-penting, santri juga harus ingat-ingat. Generasi penerus kalau bukan santri siapa lagi yang menggantikan guru kalian, ustadz kalian, kiai kalian. Dan saya dulu juga santri seperti kalian. Pak Kiai juga dulu jadi santri juga seperti kalian. Tapi sadar, yang menggantikan posisi kiai kita kalau sudah gak ada, guru kita siapa? Kalau bukan santri, bukan orang-orang yang pesantren kilat itu, ya santri itu, gitu loh. Dalam alfiahnya jelas, wa ma yalimu fa ya'ti khalafa anhu fi irabi idza ma hudzifa. Itu harus ingat itu. Idza tusla, jika dibacakan alaihi atas itulah kullu mu'tadin, orang yang melampaui batas, yang banyak dosanya. Apa ayatuna, ayat-ayat kami. Al-Qur'anu, tegasnya Al-Qur'an, ketika dibacakan itulah ayat kami yang berupa Al-Qur'an. Qala, berkata siapa, kullu mu'tadin, diartiin. Jangan bengong aja, diartiin. Qala, berkata siapa itulah kullu mu'tadin. Yang liatin saya, artiin. Siapa? Qala, berkata siapa itulah kullu mu'tadin. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran seperti ini, dijelaskan tafsirnya dan dijelaskan penjelasannya, berkata seperti ini komentarnya, asatirul awwalin, bermula cerita-cerita dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dia berkata Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, hanya sebatas dongeng atau sesuatu asatirul awalin, akadzibul awalin, au akhbarul awalin, yaitu dongeng-dongeng dusta yang terjadi pada zaman dahulu, atau mengatakan cerita-cerita terdahulu itu Al-Quran itu. Maksudnya apa? Yang dia kehendaki adalah yungkiruna anbuwata, yaitu mereka itu sejatinya satu tujuannya, mengalihkan tujuannya atau mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Kalian jangan gitu. Maka dalam Al-Quran kan dalam surah Al-Kahfi kalian hafal nggak? Enggak. Al-Kahfi bagian atas itu. Gimana? Walaqad syarafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli masal. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya betul-betul sudah saya ceritakan cerita-cerita zaman dahulu. Fi hadzal Qur'ani linnasi. Tapi wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tetapi manusia itu kebanyakan yang ingkar. Ingkar apa? Bukan hanya ingkar tapi jadal. Jadal adalah berdebat. Masa dia cerita orang yang pelit ceritanya seperti Qarun. Tahu kan ya? Qarun punya harta yang banyak dulu ketika umatnya pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam, Qarun itu terkenal dengan ahli ibadah. Cuman kere, miskin, keterbatasan ekonomi. Tapi berpikir dia, nanti kalau saya kaya, fasilitas lengkap, ibadah tenang, nyenyak, nyaman, tentram, tidak kebocoran ketika hujan. Minta sama Nabi Musa didoain. Tapi yang terjadi apa? Ketika sudah didoain dan dia belajar. Ya dia belajar ilmu kimia dan bisa menciptakan emas.
Dan walhasil dia kaya raya. Yang terjadi apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam minta hak untuk mengeluarkan zakat, dia nggak mau. Ya kan ya. Ketika nggak mau, udah Allah ambleskan itu harta-hartanya beserta dianya, istananya juga. Sama ini pelajaran buat kita. Ketika kita dititipin oleh Allah harta dan kita tidak menyalurkan atau bahkan ada orang yang meminta harta kita, ya, untuk mengambil haknya untuk orang lain, diminta, diingatkan, malah kita yang difitnah, ya, hati-hati orang kayak gitu. Nanti musibah akan terjadi menimpa kepada dia. Itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Makanya buka surat Al-Kahfi, baca aja semuanya, nanti ada bunyi walaqad sharafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Poinnya di apa? Di jadalanya. Kebanyakan manusia ya itu berdebat itu. Ya, oh masa buktinya saya nggak ngeluarin zakat nggak apa? Santai dia. Oh nanti ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisih janjinya atau mengingkari janjinya. Ingat itu. Makanya para santri harus pegang identitas santri sampai mati. Ikutin nasihat-nasihat guru-guru kiai-kiai kalian. Kala al-hikayatu allati sutiros qadiman, yaitu cerita-cerita allati, yaitu cerita-cerita sutiros yang tertulis atau ditulis apa itu allati qadiman di dalam zaman dahulu. Lafal asatir itu jam'u usturatin bidommi. Lafal asatir itu jamaknya dari lafal usturoh. Au istorotin bil kasri atau lafal istoroh. Mufradnya maksudnya. Kala radion jangan seperti itu. Wazajirun dan menolak. Liqolihim pada ucapannya itulah mereka semua kulu mu'tadin. Zalika pada itulah asatir. Bal tetapi rona golaba mengalahkan ala qulubihim atas hati-hati mereka kulu mu'tadin fangosya maka menutupi pada itulah kulub apa sesuatu kanu yang ada siapa mereka semua, yaitu orang-orang yang melampaui batas itu yaksibuna melakukan siapa mereka minal ma'asyi dari kemaksiatan bahwa bermula itulah ma itu kasoda seperti kotoran. Tuh perhatikan, ingat-ingat nih, kenapa mereka tidak menerima, bahkan mereka itu mencela kalau bahwasanya cerita-cerita yang dalam Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng palsu atau hikayat-hikayat orang-orang terdahulu, tidak ada pelajaran yang bisa diambil. Oh salah. Kenapa dia bisa mengingkari seperti itu? Karena apa? Di situ dijelaskan adalah makanu yaksibun balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Hatinya tertutup dengan apa? Minal ma'asyi dari kemaksiatan. Artinya apa kesimpulannya? Kalau kalian perhatikan, ketika orang yang sering berbuat maksiat, apapun maksiatnya itu, maka orang itu susah untuk menerima nasihat meskipun nasihat itu dari orang yang bijak bernasihat. Sama kalian juga, kita semua lah, bukan kalian, kita semua manusiawi. Ketika kita sering melakukan perbuatan maksiat, sering ya, bahkan itu menjadi makanan pokok katakanlah ya. Itu bisa menjadikan hati kita tertutup. Kalau udah tertutup, menerima nasihat itu keras. Qaswatal qalbi, hatinya keras. Ya. Qaswatal qalbi, hatinya keras. Makanya ketika hatinya keras, naudzubillah, menerima nasihat tertolak. Hatinya keras. Makanya kalian sebelum menerima nasihat, lunakkanlah hati kalian supaya apa? Nasihat kecil apapun terima. Ini cerita suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal, beliau melihat seorang anak kecil, katakanlah kayak Azka gitu ya. Anak kecil suatu ketika dalam musim hujan katakanlah, atau musim becek, gak ada ojek ya. Musim becek di situ, kemudian dia jalan kaki. Imam Ahmad bin Hambal melihat ini bocah, dilihatin gak pakai sendal, ya, licin jalanan, becek,
dan akan membahayakan perjalanan dia karena dia akan kemungkinan besar akan kepleset itu karena licinnya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal mengingatkan, "Nak, kenapa kamu nggak pakai sendal? Nanti kalau kepleset tubuh kamu sakit, jatuh." Anak ini bijak sekali menyampaikan sesuatu. Apa yang terjadi? Saya ini kepleset jatuh, mungkin kalau saya sakit nggak apa-apa, sakitnya cuma tubuh. Tapi engkau Imam, ketika engkau menyampaikan sebuah nasihat engkau salah dan engkau menerima orang-orang yang menerima nasihat kamu dan kamu menyampaikannya salah dan orang yang mendengarkan mengikuti kesalahan itu yang akan menjadi celaka. Bukan hanya kamu, tapi orang-orang yang kamu mendengarnya itu menjadi celaka semua. Imam Ahmad bin Hambal langsung mengambil nasihat itu ke anak kecil. Ketika menyampaikan, hendaklah hati-hati. Itu penting. Begitu juga, ini penting ya, begitu juga seorang sahibu Dalailul Khairat atau pengarang atau mu'alif kitab Dalailul Khairat, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jazuli dari Maroko Al-Maghribi. Ya, beliau juga gitu, suatu ketika mau mendekati waktu sholat dan sholat waktunya itu mau hampir habis. Beliau cari tempat wudhu, nggak ketemu, akhirnya ada sumur, di situ ada air, sumber air, mau diambil tapi nggak ada timbanya. Bingung karena waktu mendekati mau habis waktu sholat itu. Ngeliatin ke sumur tapi nggak ada timbanya, mau ngambil jatuh, cari tambang atau cari tali. Ternyata di situ ada melihat anak kecil. Ada yang mengatakan riwayat adalah fulanah, perempuan kecil. Ya. Kenapa ya, Imam Syekh, engkau berkeliling ini sumur? Bukankah engkau adalah seorang ulama besar? Ulama besar kan gampang, tinggal niup atau bagaimana bisa keluar. Enggak, waktu saya sempit nih, mau melaksanakan sholat karena waktunya mau habis. Yang terjadi apa? Masya Allah, ya, anak kecil itu dengan nada yang sangat tidak terdengar, ya, ditiup itu mulut sumur. Seketika dengan izin Allah keluar air dan imam itu segera untuk wudhu. Setelah wudhu selesai melaksanakan sholat karena waktunya mau habis. Setelah habis, Masya Allah, yang terjadi apa? Syekh Sulaiman Al-Jazuli penasaran apa amalan yang dilakukan oleh anak tersebut. Dia samperin itu anak dan dia datengin itu anak untuk menerima nasihat. Padahal seorang imam besar ya, mau datengin anak kecil. Ini hati yang bersih, ya. Hati yang bersih, ya. Akhirnya datengin. Singkat cerita, anak itu memberi nasihat, "Syekh, saya dikasih kelebihan Allah seperti ini karena saya memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW." Langsung seketika itu Syekh Sulaiman Al-Jazuli uzlah, menyepi sampai bertahun-tahun, ada yang mengatakan 15 tahun sampai bertahun-tahun. Dengan izin Allah, ya, terkumpullah kitab yang namanya Dalailul Khairat, kumpulan sholawat itu yang dipakai oleh di pesantren-pesantren. Tuh. Ketika mau menerima nasihat itu dari nasihat siapapun dia ambil, karena itu ada mutiara milik kita, hikmah milik kita yang harus kita ambil. Tapi kalau ada orang yang meskipun dari kiai yang menyampaikan tapi dia nggak menerima, itu bahaya. Berarti kita koreksi dulu, bukan jangan koreksi kiainya tapi koreksi kitanya. Jangan koreksi orang yang menasihati, tapi koreksi orang yang menerima nasihat itu. Kita ini termasuk min alamati qaswatil qalbi atau tidak. Kalau iya ya, bersihkan dulu jiwa kita, nanti insya Allah akan gampang menerima nasihat itu. Makanya ini dia cerita seperti itu, menolak, hatinya keras karena perbuatan-perbuatan maksiat. Kala, jangan seperti itu, hakon atau dengan benar. Innahum, sesungguhnya mereka semua, yaitu kullu mu'tadin an rabbihim, jauh dari Tuhannya itulah, kullu mu'tadin yauma idzin di dalam hari, yaitu yaumil qiyamati, di dalam hari kiamat. Itulah mahjubuna, itu betul-betul terhalang
tertutup. Fala yarawna, maka tidak akan pernah melihat itulah siapa kullu mu'tadin hu, pada Robnya, pada Tuhannya. Summa innahum, sesungguhnya, kemudian sesungguhnya mereka semua kullu mu'tadin itulah shalul jahim, sungguh masuk golongan orang-orang yang masuk ke neraka jahim. Ila dakhilul nari, tegasnya sungguh masuk orang yang masuk neraka, al-muhriqati, yang membakar. Udah, penyesalan, ya laitani kuntu turaba, dalam surat An-Naba. Kita diciptakan Allah tuh nggak sia-sia, nggak abasan, nggak sia-sia, nggak hanya permainan, ada tujuannya. Apa itu tujuan kalian diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah. Ibadahnya bisa diterima tidaknya, yaitu dasar ilmu. Makanya Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya apa? Gimana Sin? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Hafalin dalam kitab Zubatnya itu. Setiap orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan ibadah tapi tidak dilandasi dengan ilmu, maka amal ibadahnya mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima meskipun tepat, gitu loh. Penting kalian seorang cari ilmu itu penting. Apalagi sekarang media sosial gampang untuk memanfaatkan. Kalian harus selektif siapa yang kalian pilih ustadznya. Kalau enggak ya akan kedoktrin. Ya, bahaya itu. Kaku, dalam beragama kaku, naudzubillah. Padahal itu al-islamu hayyinun layyinun, gitu loh. Ada hakul jiwar dengan tetangga meskipun non muslim, bagaimana haknya dijelaskan sampai segitunya, ya. Rahmatan lil alaminnya. Summa yuqalu, kemudian dikatakan lahum, bagi mereka semua, yaitu kullu mu'tadin hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Hadza, bermula ini, azab, ayil azabu, tegasnya azab, alladzi, yaitu alladzi, itu azab, kuntum, yang ada siapa kalian semua, bihi, dengan alladzina itu, tukadzibun, orang-orang yang mendustakan. Kamu kena azab seperti ini dari Allah gara-gara satu, yaitu kalian mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan kalian mendustakan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mendustakan, tidak mau meyakini dan tidak mau mengamalkan. Jadi kalau kalian tidak mau mengamalkan, tidak mau meyakini, kalian seperti orang-orang, sifatnya orang-orang kafir. Apa itu? Qaswatal qalbi, hatinya keras. Na'udzubillah min dzalik. Itu paham ya kalian, ya. Doa sama Allah, semua itu milik Allah. Jangan khawatir. Makanya di akhir doa tahiyatul masjid, bukan tahiyat masjid, doa tahiyat. Ya, doa tahiyat atau doa tasyahud pada tasyahud akhir itu kan, ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik. Sebelum kalian salam disunahkan untuk membaca itu, ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik. Ya zat yang membolak-balikan hati. Allah itu membolak-balikan hati, sekarang baik besok jelek, kemarin jelek sekarang baik. Ketika kalian dalam keadaan baik, kalian jangan mencela yang jelek. Ketika kalian jelek, ya jangan putus asa, kalian suatu saat akan menjadi baik. Ketika kalian baik, jangan bangga dengan artian sombong, takjub dengan amalan kalian. Bisa jadi kalian akan dibalikan Allah menjadi orang yang beramal buruk. Ketika kita beramal baik, kebaikan itu hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah, Allah mudahkan untuk beramal soleh. Ketika tidak, hendaklah kita berdoa kepada Allah. Kita tidak boleh berputus asa, minta kepada Allah. Nah ini ketika Allah sudah nyatu sama kita, artinya apa? Sudah tidak ada nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah. Udah, nggak ada yang lain. Itu enak itu. Ketika udah pertolongan dari Allah itu ya tanpa kita sangka-sangka nanti ada aja gitu loh. Insya Allah. Penting. Kalla, jangan seperti itu, hakon, dengan hak, dengan benar. Inna kita udah titik. Ini kan ancaman bagi orang-orang yang berbuat fujar, berbuat dusta. Seperti contohnya orang kafir yang mengingkari keimanan kepada Allah,
mengingkari kepada Al-Quranul Karim, bahkan mereka menganggap Al-Quran itu hanya cerita-cerita bohong atau cerita-cerita dongeng-dongeng terdahulu. Ini sekarang kita dihibur. Ini adilnya Allah di sini. Ketika kita diancam dengan ancaman itu supaya kita tidak mengikuti mereka atau tidak termasuk golongan mereka dengan hati-hati, Allah menghibur kita dengan hiburan, dengan janji. Kalau tadi wa'id, ancaman, sekarang dengan wa'dun, yaitu janji. Apa itu? Inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum. Ketika kita membaca surat-surat atau ayat-ayat yang berkaitan dengan janji Allah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, kalian hendaklah tersenyum ketika membaca ayat itu. Ya, dan mubadarah, yaitu bersegera untuk beramal baik. Perhatikan dan tulis, artinya renungkan ayat ini dan fahami serta amalkan nanti. Inna kitabal abrari, sesungguhnya catatan-catatan orang-orang yang berbuat baik. Kutuba a'malil mu'minina, tegasnya kitab-kitabnya, buku catatan amal perbuatan orang-orang yang beriman. As-sadiqina, yang benar, fi imanihim, di dalam imannya, itulah mukminin. Itu lafi iliyin, lafi iliyin itu tetap sungguh di dalam tempat yang luhur atau tempat yang tinggi. Kila dikatakan apa itu iliyun, huwa, yaitu iliyun itu kitabun, kitab jami'un yang mengumpulkan li a'malil khairi, bagi amalan-amalan baik, minal malaikati, dari malaikat-malaikat, wa mu'minis sakolaini, dan orang-orang yang beriman dari golongan jin dan manusia. Sakolain, ketika kalian dengar sakolain itu berarti jin dan manusia. Ya, sakolain itu berarti jin sama manusia. Ingat-ingat tuh. Orang-orang yang berbuat baik itu termasuk orang-orang yang diluhurkan atau ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ini janji, kita senyum ketika membaca ayat-ayat seperti ini ya. Wakilah dikatakan huwa bermula iliyun, itu makanun, tempat fisama isabiati, di dalam fisamai, di dalam langit asabiati yang ketujuh, tahtal arsy, di bawah arsy. Ada yang mengatakan bahwasanya iliyun itu adalah tempat, di mana tempat ini, yaitu di atas langit ketujuh, di bawahnya arsy. Tempat yang tinggi, artinya apa? Derajatnya orang-orang yang berbuat itu tinggi. Wama bermula apa, adero, mengetahui apa, maka pada kamu alamat, tegas memberikan pengetahuan, informasi, apa maka pada kamu, ma, pada sesuatu. Ma itu apa? Iliyuna, bermula iliyun. Ma bermula ma itu kitab iliyin. Gua bermula ma itu kitabun, kitab, markumun, yang distempel atau yang ditertulis, maktumun tegasnya dicap. Yashhadu, yang menyaksikan pada kitab, al-muqarrabuna, siapa orang-orang yang dekat atau makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah, didekatkan kepada Allah, minal malaikati, dari para malaikat, ya, yang selalu menjaga perintah Allah, melakukan ini janjinya nih, ini senyum kalian kalau baca kayak gini. Saya aja kalau baca ayat-ayat dengan janji gini senyum ya. Bukan hanya ancaman terus kita ya. Ini artinya apa? Kehidupan kita tuh kadang sedih, kadang senang. Mustahil orang itu senang terus, enggak. Mustahil itu sedih terus, enggak. Ya. Sekarang kita senang, ingat suatu saat kita akan sedih. Sekarang kita sedih, senyum, suatu saat kita akan bahagia. Sekarang kalian kecil, suatu saat kalian akan besar. Sekarang kalian anak-anak, suatu kalian saat akan dewasa. Sekarang kalian kecil, suatu saat kalian akan tua, kalau panjang umur. Sekarang kalian sehat,
suatu saat kalian sakit. Kalian sekarang sakit, suatu saat kalian sehat. Dan itu berputar balik terus. Dan itu terus berputar balik. Dan harus kalian yakini. Ya, makanya al-iman bil qadar khairihi wa syarihi. Harus iman dengan takdir Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Yang tidak kita sukai, ya kita harus yakin. Karena apa? Di situ ada hikmah di balik kejadian yang kita alami. Ya. Kejadian yang sekarang ini menimpa wabah di seluruh dunia, itu kita yakini pasti di balik ini ada hikmahnya. Ada orang yang mengambil hikmah. Makanya ketika kita mengambil hikmah adalah ketika kita memasrahkan diri kita kepada Allah dengan husnudzon kepada Allah, maka di situ ada hikmahnya. Kayak gini nih, santri nih, nggak tahu masa depan kalian kan nggak tahu ya. Ya, sarjana kagak ya kan ya, ngaji mulu, masa depan kalian nggak tahu. Karena apa? Masa kalian mau ngelamar kerja bawa kitab ya, kalian mau ngelamar kerja bawa kitab, apa yang kamu kaji? Jurumiyah ini, ditolak kalian kerja di pabrik bawa kitab ya. Ya. Musuh ini bukan tempat ngaji, itu tempat kerja, mau ngaji soalnya di pesantren digituin. Itu masa depan secara logika kita. Tapi Allah adalah zat yang maha kuasa. Jangan menyerah. Makanya kalau kalian yakin dengan apa yang kalian husnuzoni, bersangka baik kepada Allah, maka itu inda dzanni abdi bi, maka akan mengikuti sangkaan hambaku. Saya yakin baca kitab ini, belajar kitab ini, suatu saat Allah akan berikan kemudahan dalam hidup saya. Meskipun saya bukan sarjana, meskipun saya bukan intelektual, harus kalian yakinin. Sekarang saya miskin papa, ya kan, miskin harta, tapi saya harus kaya apa? Ya, kaya apa? Kaya iman, ya, bukan hanya kaya ilmu doang. Banyak orang yang kaya ilmu yang bingung kan, wah sarjana ekonomi, tapi orangnya miskin, kan bingung kan? Mau ngitung apa? Sarjana SE, sarjana ekonomi, bingung dia. Ya, itu penting kalian harus apa? Kaya iman. Kalau kalian udah kaya iman, bagus banget tuh. Apa yang menimpa kalian, di situ pasti ada hikmahnya, pasti semuanya. Di situ tuh hubungan interaksi, vertikal kita. Ya, hablum minallahnya kita bagaimana? Berikutnya, ini menghibur nih. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu lafi na'im, itu sungguh di dalam kenikmatan jannatin, tegasnya surga, alal araiki, di atas pelaminan atau permadani atau ala sururi di atas ranjang-ranjang, fil hijali, di dalam itulah korden yang zuruna hale, melihat siapa mereka al-abror di surga, ma pada sesuatu tahu yang diberikan, apa itulah dikasih siapa itu abror, minan naimi, dari kenikmatan. Tuh orang-orang yang berbuat baik nanti dia akan menghuni surga, dan ketika di surga dia akan mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan Allah. Ya, kalian hidup tuh paling berapa tahun sih? Ya, sedangkan hidup nanti di sana, nggak ada hitungan tahunnya. Ta'rifu, mengetahui, fi wujuhim, di dalam wajah-wajah mereka semua. Siapa kamu? Fi wujuhim, dalam wajah-wajah mereka semua, nadratan naimi, pada bagusnya kenikmatan, bahjatan naumi, tegasnya bersinarnya itulah kenikmatan, wa husnahu, dan bagusnya itu kenikmatan. Yusqauna, dikasih minum siapa mereka semua abror, mirohiqin, dari arak rohiq. Rohiq ada yang mengatakan nama arak. Khomrin, tegasnya khomar, yaitu arak, kholisotin, yang bersih, minan danasi, dari kotoran, makhtumin, yang tertulis, ala inaiha, di atas gelas-gelasnya, tempat-tempatnya rohiq, la yafuku, tidaklah pecah, khosmahu, pada itulah capnya, ina ilahum, kecuali mereka semua, tertulis nama-nama mereka semua. Tuh enak tuh kalian tuh, enak
Makanya kalian jangan berkecil hati. Santri meskipun pakai sarungan terus kelihatannya dekil, jangan kayak gitu. Jangan gitu. Jangan putus asa. Optimis. Kalau kalian bersangka baik kepada Allah, kalau santri itu harapannya baik di kemudian hari, kebaikan akan menyertai kalian. Tapi kalau kalian sudah pesimis, santri beda dengan adik saya, beda dengan kakak saya, beda dengan saudara saya, mereka hidupnya enak, kemana-mana berdasi. Ya. Emang berdasi enak ya? Enak ya, Bim? Enak Ustadz. Jadi kalau mau mana-mana itu gampang, tinggal ngiket aja dasinya gitu ya. Jadi nggak hilang orangnya gitu. Enakan santri pakai sarung. Coba kamu, siapa ini? Sin. Santri enak nggak? Pakai sarung, mau pipis enak nggak? Ya kan? Tinggal buka doang kan? Nggak ribet kan? Coba kalau yang pakai celana, ribet nggak? Oh ribet. Yang perempuan juga gitu ya, pakai rok enak gitu. Makanya bersyukur santri itu. Khitamuhu bermula, itulah akhiru syurbihi, tegasnya akhirnya minumannya itu inak, miskun itu misik. Akhiru syurbihi, tegasnya akhirnya minumnya itulah tempat yafuhu, mengeluarkan aroma minhu, dari itulah minuman, apa rohyatul miski, apa aroma misik. Minumannya langsung keluar aroma wangi. Kalau kalian habis minum, kalian bersendawa, gelegean, gitu kan, baunya nggak enak ya. Ya, apalagi habis makan jengkol, ya kan ya, pete, habis itu minum bersendawa, gelegean, gitu, baunya apa? Nah ini nanti kalau di sana minum, keluar minumnya arak dan halal ini ya, dan kalian keluar wangi, masya Allah, nggak ada yang degil-degil lagi nih. Ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika, dan itu tetap di dalam itulah rahiq. Wa fi dzalika, dan tetap dan di dalam itulah rahiq. Falyatanafasil mutanafisun. Falyatanafas, maka hendaklah berlomba-lomba siapa al-mutanafisuna, orang-orang yang berlomba-lomba. Hendaklah mereka itu senang kalau udah dijanjiin Allah seperti ini. Falyarghabu, maka hendaklah senang siapa mereka semua. Al-mutanafisun bil mubadarati, dengan bersegera ila ta'atillahi, kepada taat kepada Allah. Kalau udah tahu kayak gini ya hendaklah kalian jangan menyia-nyiakan waktu. Makanya penting innamal a'malu bin niat. Itu coba kalau kalian nggak punya ilmu, kalian duduk di masjid sholat Jumat, kalian nggak punya ilmu, sholat Jumat kalian dengerin khutbah Jumat ya. Ini contoh kecil. Kalian datang ke masjid hari Jumat atau hari yang lain, duduk. Kalian punya ilmu, kalian pasti niatin nawaitul i'tikafa sunatan lillahi ta'ala. Kalian niatin i'tikaf, dapat pahala duduknya. Dalam keadaan suci jelas, berwudu dari hadas kecil dan hadas besar, dapat pahala. Tapi kalau kalian nggak kalian dasari dengan ilmu, duduknya ya udah nyantai, ngopi, duduk aja, nggak dapat pahala. Sama kalian sholat Jumu'ah, kalian dasari dengan ilmu. Ketika kalian mau telat sholat Jumu'ah, datang di situ ternyata sudah mau mendekati khotib naik mimbar, kalian belum sholat qobliyah Jumu'ah, dan kalian belum sholat tahiyatul masjid. Kalau kalian sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, kelamaan nggak? Kalau kalian didasari ilmu, niatin sekaligus cuma 2 rakaat, kalian barengin jadi satu, yaitu niat sholat qobliyah Jumu'ah sama sholat tahiyatul masjid. Pahalanya dapat 2 pahala. Kalian punya ilmu, sekarang puasa Syawal, masih bulan Syawal, kalian niatin hari Senin besok ya, niatin puasa Senin plus niatin puasa Syawal, dapat pahala. Puasanya cuma 1 kali, pahalanya 2. Ini perbedaannya al-farqu baina ahlil ilmi wa ghairihi. Tuh, perbedaannya orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Pentingnya di situ. Makanya meskipun al-alimu habibullah,
walau kana fasiqon. Ya. Al-abidu aduullah walau kana apa? Gitu. Perhatikan itu. Al-jahilu aduullah. Orang yang bodoh itu musuhnya Allah, walau kana abidan. Ya, meskipun dia ahli ibadah. Perhatikan nih dalam kitab di bagian mukadimah itu ada salah satu kitab tasawuf itu. Al-alimu habibullah walau kana fasiqon. Orang yang alim itu adalah kekasihnya Allah meskipun dia fasik, masih berbuat dosa. Tapi al-jahilu aduullah. Orang yang bodoh itu, bodoh agama ya jelas ya. Itu aduullah, musuhnya Allah. Walau kana abidan, meskipun dia pakai udeng atau ahli ibadah, sholat mulu. Ya kayak kemarin-kemarin tuh yang santri baru-baru saya liatin ketawa aja. Ya, Masya Allah. Saking rajinnya ibadah tuh. Habis sholat subuh, sholat sunnah. Saking rajinnya, ya. Habis sholat asar, sholat sunnah juga. Saya tanyain, Tong, kamu sholat apa, Tong? Sholat sunnah, Ustadz. Kayak sholat duhur, kayak sholat maghrib. Oh, kamu pernah sholat gak di rumah? Gak pernah. Makanya di pesantren saya rajin ibadah. Niatnya apa? Ya niat ba'diyah asar. Sama niat apa? Ba'diyah subuh. Kamu tahu dari mana? Kan duhur kan sholat ba'diyah juga ada. Asalnya ya biar dapat pahala ya saya tambahin lah ba'diyahnya. Ini gak ada, Tong, dosa ya, gitu. Kalian jangan ikut-ikutan. Makanya ini pentingnya orang yang punya ilmu dengan orang yang punya ilmu. Bukan hanya anak-anak, bapak-bapak juga kemarin juga pernah saya lihat juga. Saking rajin tobat katanya ya. Saya liatin. Mohon maaf Pak, Bapak lihat tuh jamaah habis subuh kan pada pergi kan. Maksudnya selesai zikir, doa, selesai pada pulang kan. Bapak kok sholat sunnah, sholatnya sholat apa ini? Saya tanya, takutnya salah. Sholatnya subuh lagi atau sholat apa? Enggak Ustadz, saya sholat ba'diyah subuh. Oh, yang ngajarin siapa? Ya, sholat kan baik ya Ustadz ya. Sholat baik tapi tempatnya enggak tepat gitu ya. Kalian sholat di kamar mandi, sholatnya baik enggak? Baik, tempatnya? Enggak. Ini waktunya yang enggak tepat. Ya itu, pentingnya dasar ilmu kayak gitu. Makanya habibullah gitu loh. Oke, lanjut. Jam berapa? Bung. Jam 9 ya nggak terasa ya, Insya Allah. Udah nggak apa-apa, kebut dikit ya. Mana? Wa mizajuhu dan campuran itulah rohik ma tegasnya suatu campuran zaju yang dicampur apa rohik bi dengan ma min tasnimin dari tasmin. Apa itu tasnim? Tasnim fusiro ditafsiri biqoli dengan firman-Nya Allah ainan pada sumberan fanasbu maka bermula nasabnya itu bil madih dengan madah muqaddaron hali dikira-kira. Yashrabu minum biha dengan ain sumberan itu yang mengalir, air yang bersumber al muqarrabuna siapa orang-orang yang didekatkan kepada Allah tegasnya ya. Ai minha dari ain, minum dari ain itu maksudnya dari sumberan itu audamina atau menyimpan apa yashrabu la yashrabu makna ya talazzu makna lezat, dia minum dengan minuman yang dengan menikmati kelezatan minuman itu, minuman dari sumber itu. Berikutnya dikit lagi ya. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Nih, interaksi orang yang ahli maksiat atau orang kafir yang membenci orang Islam seperti ini nih. Perhatikan nih, ini interaksi nanti janji Allah jelas nih. Innalladzina sesungguhnya orang-orang ajramu yang melakukan dosa siapa alladzina. Ini saya kebut ya, saya baca ya biar waktunya nggak terlalu lama. Innalladzina sesungguhnya orang-orang ajramu yang melakukan dosa siapa alladzina ka Abi Jahlin seperti Abi Jahal wa nahwida seumpama Abi Jahal itu kanu ada siapa mereka semua yaitu ajramu itu minalladzina dari orang-orang yang minalladzina dari orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina ka Ammar semerin ka Ammarin wa Bilalin seperti Ammar Bilal. Abi Jahal melihat Ammar, melihat Bilal wa nahwihima dan seumpama itulah Ammar dan Bilal itu yadhakuna itu tertawa, ngenyek, meremehkan
istizaan tegasnya menghina bihim dengan itulah orang-orang yang beriman, ngeremehin. Wah, waktunya kita tuh santai-santai aja, ngapain kamu dur-dur sholat? Katakanlah diremehin kayak itu. Kita dalam keadaan enak-enak makan aja, ngapain kamu puasa? Bulan Ramadan, nyeksa tubuh aja. Orang hidup tuh dinikmati, minuman keras, foya-foya, ya kan ya. Wah, orang Islam kayak gini, dihina. Dia tertawa. Wa idza maru, dan jika melewat siapa mereka orang-orang yang berbuat dosa. Wa idza maru, maaf ya. Wa idza maru, dan ketika melewat siapa al-mu'minuna, ayil mu'minuna tegasnya orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang yang beriman lewat bihim bertemu dengan mereka orang-orang kafir yang berbuat dosa, ya tanggo mazuna memberikan isyarat siapa itulah mujrimun, ayyusyiru tegasnya memberi isyarat siapa al mujrimun, yang orang-orang yang berbuat dosa, ilal mu'mina kepada orang-orang mukmin, bil jafni dengan pelipis mata, pelupuk mata wal hajibi dan alis, istizaan karena meremehkan, ngeremehin gitu. Tahu kan, dengan isyarat ketika lewat tuh dekil 2 hari gak mandi. Wah, dekil. Wajahnya belepotan. No, cantik no. Pakai operasi plastik. Bedaknya tepung. Gitu kan. Tuh, dekil. Bajunya wangi. Bau terasi. Diremehin kayak gitu, pokoknya dihina lah dengan berbagai isyarah ya. Yang isyarah itu menunjukkan istihzaan. Wa idzan qalabu, dan jika kembali siapa itu kufar, eroja'u tegasnya kembali siapa kufar ila ahlihim kepada keluarganya kufar, in qalabu maka kembali siapa kufar fakihina hale mengolok-ngolok ketika udah sampai sama keluarganya, mengolok-ngolok, orang gimana sih golongannya Muhammad, katakanlah seperti itu. Dulu bagus, rapi, teratur, sekarang kelihatan miskin, kelihatan dekil, kelihatan dan berbagai macam ucapan olok-olok itu. Wa fi qira'atin, di dalam satu bacaan itu tetap dalam satu bacaan fakihina, bermula lafal fakihina mu'jibina, heran bizikrim dengan majibnya itulah kafar lil mu'minin kepada orang-orang mukmin. Wa idza ra'au, dan jika melihat siapa itulah kufar hum pada mukmin, ra'au tegasnya melihat siapa itulah kufar al mukmina pada orang-orang yang beriman, qalu berkata siapa itulah kufar, inna haula'i ladallun, inna haula'i sesungguhnya itulah orang-orang mukmin, ladallun itu orang-orang yang tersesat, li imanihim karena beriman meyakini siapa mukmin bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat nih, dikasih tasliyah atau penghibur ya. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, halimah tinggi siapa Allah, wa ma ursilu, dan tidaklah diutus siapa al-kufaru, ayil kufaru tegasnya orang-orang kufar, alim atas mukmin, alal mukminin tegasnya atas orang-orang yang beriman, hafizah hale orang yang menjaga, lahum bagi mukminin, auli a'malihim atau karena pada amalnya itulah mukmin, hatta yarudu sehingga kembali siapa kufar hum pada mukminin ila masolihim kepada kemaslahatannya mukminin. Ingat nih, fal yauma maka di dalam hari ini, ya kapan itu? Yaumal qiyamah, di dalam hari kiamat, alladzina bermula orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina minal kufari dari orang-orang, maksudnya dari orang kufar itu yadhakuna, orang mukmin ketika melihat orang kafir nanti di akhirat yaitu hari kiamat ya. Yadhakuna itu tertawa, tersenyum. Oh, ternyata janji Allah benar. Alal araiki, di atas dipan-dipan ya, tempat-tempat. Fil jannati, dalam surga, yang zuruna hale melihat siapa itulah amanu, orang-orang yang beriman itu nanti melihat di surga, melihat min manazilim dari tempat-tempat tinggalnya itu mukminin ilal kufari, melihat ilal kufari kepada orang-orang kafir, wahum hale bermula kufar itu yu'adzabuna sedang disiksa. Kita lagi kayak nonton bioskop, maksudnya orang-orang yang beriman yang tetap teguh istiqomah mempertahankan keimanannya meskipun dia dalam hidupnya pahit, lihat orang-orang kafir disiksa. Berarti kayak film apa ya? Kayak film apa? Film Dajjal kita ada, film apa ya dia? Disiksa, wah kita nontonin tuh. Ternyata janji Allah benar.
Orang-orang yang dulu meremehkan kita, Allah remehkan langsung. Selamanya kita hanya berapa? Hanya terbatas. Tuh. Ini janji Allah. Fayadhakuna, maka tertawa siapa mukminin minhum dari itulah kufar, kama dhahika sebagaimana tertawa siapa al-kufar orang-orang kafir minhum dari itulah mukminin di dalam dunia. Dia tertawa sebagaimana dia tertawa orang kafir ketika menertawai orang-orang mukmin, seolah-olah hidupnya tidak terarah, padahal nanti di sananya orang mukmin juga akan tertawa, tersenyum, bersyukur, senang dengan janji Allah. Ini dalam Al-Quran. Kembali lagi, kalau kalian nerima, berarti kalian hatinya lunak. Kalau nggak nerima, kalian nggak semangat mubadarah, ya, berarti kalian ada bercak-bercak bekas dosa yang menempel dalam hati kita. Koreksi sendiri, nggak usah ngoreksi orang lain. Hal suwiba, apakah dibalas? Juzia tegasnya dibalas siapa al-kufar orang-orang kafir, ma pada amalan kanu yang beramal, kanu yang ada siapa kufar itu yaf'aluna melakukan siapa kufar pada ma, jawabannya adalah na'am, iya dibalas. Dia akan dibalas apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Ini loh, kalian baca tafsir itu enak, apalagi kalau kalian bisa baca kitab. Kalian baca tafsir yang sekarang kalian lihat, tafsirnya kalau bisa ya, kalau punya duit, tapi mahal ya. Tafsirnya Imam Asy'arawi itu bagus, itu terdiri dari 20 jilid. Harganya 1.700.000-an. Itu harganya 20 jilid, itu bagus. Beliau sebelum meninggal dunia itu kurang lebih sampai berhari-hari itu nggak makan, nggak minum, tapi masih hidup. Dikasih apa? Dikasih suguhan oleh anak-anaknya, tapi beliau nggak makan, tapi masih hidup. Kenapa? Beliau pengen meninggalkan dunia, sebelum beliau berpisah dengan dunia tidak ada makanan yang menempel dalam tubuhnya. Orang-orang yang dekat dengan Allah tuh, makanya kalian tuh baca cerita-cerita orang yang soleh, biar kalian tersemangati dengan cerita-cerita itu. Kalau kalian nggak bisa, ya berusaha bagaimana bisa baca kitab. Yang putus asa, kalian belum sibuk, nanti kalau kalian udah sibuk punya pacar, yang punya pacar langsung diusir dari pesantren ya. Gak usah balik, sekalian arwahnya diusir ya. Gak usah balik. Kalau mau nikah aja, gak usah pacaran. Oke, silakan kalian baca lagi dalam tafsirnya, kalian baca lagi, renungin ayat-ayat ini biar kalian termotivasi. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan surat Al-Infitor. Ini bagus juga, Al-Infitor juga menghibur kita. Ya. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.